Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anzri Alia Putri, saya dari kelas 2 di ASP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dan hubungan antara fungsi manajemen. Dan video kali ini merupakan salah satu ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi manajemen terlebih dahulu. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang pertama-tama itu ada planning, perencanaan. Planning atau proses perencanaan itu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, yang membuat strategi untuk digunakan, mencapai tujuan dari organisasi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen proses yang paling penting mengingat planning, karena planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Nah, yang kedua itu ada organizing, pengorganisasian. Menurut Dian Wijayanto, organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi merupakan hasil keputusan yang disusun pada fase perencanaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengorganisasian akan dilaksanakan setelah adanya perencanaan. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak, dan wewenang mereka. Yang ketiga itu ada actuating. Menurut saya, actuating itu seperti tindakan atau menggerakkan orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Pentingnya actuating dalam manajemen karena fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, dan harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Keempat, controlling, pengawasan. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Jadi, controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para anggota organisasi tersebut. Nah, untuk implementasi saya mengambil dari pengalaman saya. Contohnya pada saat saya SMA, saya merupakan anggota OSIS, dan pada saat itu OSIS akan mengadakan kegiatan acara 17 Agustus di sekolah. Satu, itu ada planning, perencanaan. Dalam perencanaan ada beberapa pertanyaan hal mendasar yang harus dijawab, seperti bagaimana pelaksanaan 17 Agustus di sekolah kali ini, dan seperti apa konsep atau tema yang akan diangkat pada acara 17 Agustus tahun ini, lomba apa saja yang akan dipilih untuk memeriahkan acara. Dan dalam planning itu biasanya MPK, ketua OSIS, dan anggotanya bertukar pikiran bagaimana perencanaan acara 17 Agustus ini. Dan ketika perencanaan sudah matang, maka ketua OSIS akan menerapkan fungsi pengorganisasian. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas, misalnya pembentukan panitia yang mengkoordinir bagian acara, lomba, konsumsi, dokumentasi, dan perlengkapan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut tentu akan memudahkan pelaksanaan acara tersebut. Nah, yang ketiga itu ada actuating. Selanjutnya bagian pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang harus bekerja sesuai bidang yang telah ditetapkan. Misalnya pada panitia lomba, mereka harus melaksanakan tugasnya seperti mengumpulkan peserta 30 menit sebelum lomba dan mendata peserta agar lomba yang mereka pegang berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.
Nah, yang keempat itu controlling. Nah, agar berjalan dengan lancar, pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi atau dikontrol. Biasanya dalam OSIS yang mengawas adalah MPK. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan atau miscommunication, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan perencanaan. Selanjutnya kita akan masuk di hubungan antar fungsi manajemen. Nah, berikut ini merupakan hubungan antar fungsi manajemen. Yang pertama itu hubungan planning dengan organizing. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya, keuangan, fisik, dan manusia. Dalam sebuah organisasi, perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Dan penyusunan personalia organisasi tidak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua itu hubungan planning dengan actuating. Fungsi actuating selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Misalnya perencanaan tidak akan berjalan baik tanpa adanya suatu tindakan yang mempengaruhi sebuah pekerjaan tersebut. Jadi, planning dan actuating tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga itu ada hubungan planning dengan controlling. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat. Pengawasan adalah hal penting sebagai produk perencanaan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Misalnya, jika sistem controlling yang sangat buruk akan menggagalkan perencanaan, sedangkan sistem kontrol yang efektif akan memperkuat perencanaan. Ibaratnya perencanaan tanpa controlling akan memberi dampak yang sangat buruk untuk sebuah planning. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai fungsi manajemen dan hubungan antar fungsi manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.